balik lagi bareng aku di Bestie Edition. Ngomong-ngomong buat kalian semua, aku mau ngingetin yang belum subscribe, belum follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kalau belum langsung sekarang juga di subscribe, di follow. Dan aku mau ngasih tahu nih, aku seneng banget. Kalau Bun Lifetainment itu programnya bukan cuman Bestie Edition aja. Jadi banyak banget program-program di Bun Lifetainment dan kalian bisa nonton dari A sampai Z dan pasti bikin kalian itu jadi nggak bosan. Nah ini masih dengan nuansa selebrasi ulang tahun Bun Lifetainment. Yang pertama nih seneng banget aku. Hari ini aku ngundang bintang tamu yang spesial banget. Dan temanya menurut aku ini hari ini seru banget. Jadi Today Edition ini kita bahas soal siblings against the world. Nah bintang tamu kita hari ini ada seorang beauty vlogger, terus punya adik-adik yang cowok-cowok, jadi dia cewek sendiri dan katanya nih banyak bikin netizen ngiri. Nah ini udah ada nih di sebelah aku nih kakaknya dari adik-adik yang katanya gemes-gemes. Ada Abel Cantika. Hai Besti, aku Abel Cantika. Nah, nih selamat datang Abel Cantika di Bun Lifetainment. Biasanya kamu kalau nyapa followers kamu gimana sih? Aku biasanya, hi welcome beautiful gitu. Oh gitu. Iya, jadi harus ada pergerakan. Hi, welcome beautiful. Oh iya gitu. Terus kalau misalnya yang nonton kamu nggak beautiful, handsome gimana dong? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi beautiful kan artinya indah. Oh iya benar, gitu. benar. Jadi aku percaya semua ciptaan Tuhan tuh indah gitu. Gitu. Jadi pretty kan ada pretty bukan pretty man apa sih? Sudah lupa kan lah. Tapi aku baru tahu ternyata nama asli kamu itu bukan Abel Cantika. Iya. Boleh jelasin? Oke, nama asli aku tuh Raden Roro Nabila Putri Cantika. Jadi cukup panjang kan. Gimana? Raden Roro Nabila Putri Cantika. Raden Roro Nabila Putri. Terus Abel dari mana? Nggak jelas sih Kak sebenarnya. Jadi tiba-tiba mama bawa aku ke kampusnya ketemu sama teman-temannya, terus kayak gitu dibilang, nama anak lo ganti aja jangan Nabila Abel aja. Ya udah habisnya sampai sekarang ya jadi Abel. Terus aku ngambil nama terakhir aku Cantika. Jadi kayak semacam nama komersil gitu. Jadi Cantika. Abel itu sebenarnya kayak nama panggilan gitu. Iya, betul. Sebenarnya namanya tuh Nabila. Iya, tapi berarti kalau dibilang atau sih, setahu aku ya, ini kalau misalnya salah kasih tahu. Iya. Kalau Raden Roro itu biasanya kayak ada turunan-turunan Iya. apa sih Jawa Kayak gitu atau apa? iya. Apa tuh boleh jelasin nggak? Kalau nggak salah, jadi dari papa aku sih kan, kalau Jawa dari Kamu ayah tuh kan. Jawa Tengah. Iya betul, Jawa Tengah. Makanya ada Raden Roronya dari papa. Gitu. Kak Gigi juga Jawa kan? Iya aku Jogja. Jogja. Jadi opa aku dari mama tuh Jogja. Oh Jogja. Gitu. Aku Purwokerto. Oh Purwokerto. Halo Mendoan. Jogja. Jogja gitu kan. Purwokerto. Nah kan Abel ini kan beauty vlogger. Nah itu awalnya tuh dari apa dan viralnya di mana gitu? Apakah dari YouTube kah atau dari Instagram kah atau dari pergaulan kah? Oke. Gitu? Jadi tuh dulu tuh aku mulai dari sosial media namanya ASFM. Kakak tau gak sih ASFM? Tahu. Tahu yang tanya jawab gitu. Tapi orangnya nggak tahu yang bener, yang anonymous gitu. Ya. Ya kan? Dari situ. Terus dari gitu aku suka share. Itu aku tuh mulai dari tahun 2014-an. Itu kamu umur berapa tuh? Itu aku masih dari aku kuliah awal, semester awal. 2014. Iya, 2013-2014 gitu kan. Terus dari gitu aku suka sharing-sharing. Terus aku juga sering kayak foto selfie kan. Terus dari gitu pada nanyain pakai lipstick apa, ini apa gitu. Akhirnya orang-orang pada bilang kayak, ayo dong bikin tutorial di YouTube karena kita tuh lebih suka nonton daripada baca. Akhirnya yaudah deh iseng-iseng bikin video di tahun 2015. Akhirnya aku bikin video dan karena aku ngeliat yang lagi ngetren itu adalah make up no makeup look sama 200k makeup challenge. Oh ya Allah iya bener. Ingat gak? Kakak pernah nonton gak sih yang kayak gitu-gitu? Iya kan? Aku tuh suka banget nonton YouTube. Oh iya? Iya jadi dari zaman kuliah dulu tuh aku sebelum YouTube juga kayak waktu aku mulai itu tuh aku tuh sering nonton. Jadi yang zaman dulu banget gitu. Biasanya nonton apa kalau di YouTube? Dulu tuh ada beauty vlogger namanya Michelle Fan tau gak? Kakak, Zaman dulu banget. Dia adalah inspirasi aku makanya aku terjun di Iya dunia. kan itu udah yang zaman baheula yang dulu. Terus ada temennya itu satu lagi siapa yang namanya ya? Yang orang Asia juga Orang itu. Asia juga. Terus ya gitu-gitu aja nonton beberapa tuh yang lama-lama gitu. Oh berarti kalau kakak emang sekarang- suka make up ya? Enggak sih, karena kan kalau zaman dulu tuh aku zaman kuliah tuh belum ada kayak sekarang yang kayak bisa ngajarin make up Benar. apa segala macam. Jadi nontonnya di YouTube waktu itu. Setuju. Nah, ini sebagai beauty vlogger.
Abel ini tuh sering dibilang juga katanya udah glow up dari kecil. Kita lihat nih. Takut. Kok nemu sih fotonya? Ini di mana nemunya? Itu kamu mirip gak sama anak kamu tuh? Kalau keluargaku pada bilang katanya emang anak aku mirip sama aku waktu pas aku kecil gitu. Oh gitu? Tapi kalau dari keluarga suami aku bilang ini mirip Ray pas kecil. Jadi Ya udah. ya udah. Yang jelas kan anak kalian berdua ya. Betul. Tapi kalau misalnya lihat dari foto-foto itu, kamu tuh kayaknya kayak zaman dulu model-model atau gimana sih? Atau pemain sinetron atau ngapain dulu? Jadi dulu tuh aku sempat ikut modeling-modeling gitu dari SD. Oh, jadi jiwanya tuh memang udah di situ. Betul. Nah kan aku tingginya sangat semampai ya kan. Jadi aku ikut jalurnya yang foto model gitu kan. Yang majalah kan ada majalah anak-anak dulu kan. Bobo, bukan? Bukan, ada dulu. Aduh, kakak tuh majalah Aneka Yes? Tahu. Tahu ya. Jadi aku sebelum Aneka Yes tuh dia ada namanya tuh Favorit, itu untuk anak-anaknya. Iya, tahu. Kayaknya tahu. Iya, jadi aku juga sempat Aneka Yes tapi pas aku remaja gitu. Ya udah, habis aku foto model, habis itu karena mamaku tahu juga aku cukup centil, jadi aku suka ngaca-ngaca gitu. Iya. Oke, ikutin casting terus ya kan, foto-foto model, casting kok nggak dapet. Oke, mulai kelas 3 SD dapet sinetron. Sempat main di sinetron? Sempat. Main di sinetron apa dulu? Dulu Malin Kundang. Oh ya Allah, kamu jadi siapanya? Aku dapat peran antagonisnya. Jadi Malin? Oh bukan. Jadi si Malin Kundang tuh punya anak. Nah aku tuh jadi musuh anaknya Malin Kundang gitu. Ya udah. Jadi antagonis ya dari dulu. Antagonis. Sampai tahun berapa tuh kamu jadi pemain sinetron dulu? Terakhir sinetron sampai aku SMA masih ya pokoknya lanjut SD, SMP, SMA, terus udah gitu lanjut lagi pas terakhir tuh aku FTV itu aku di awal aku kuliah tuh tahun 2014. Terus habis itu berhenti? Habis aku berhenti karena aku ngerasa capek banget. Ya, kakak pasti udah tahu lah ya gimana kehidupannya dari pagi ketemu pagi. Terus aku ngerasa ya kok nilai gue di masalahnya tuh aku tuh tahu aku mampu di pelajaran tersebut tapi itu nilainya tuh nggak maksimal karena aku sering absen. Jadi kamu ambi ya, agak ambi juga di agak pelajaran. ambi gitu. Jadi kayak Abel cabut, aku cabut. Akhirnya cabut nggak lagi. Tapi emang sebenarnya cita-cita kamu tuh dari kecil tuh apa? Emang pengen di dunia entertainment kah atau sebenarnya nggak sengaja akhirnya karena kamu centil itu? Kalau ditanya dari dulu mau jadi apa? Mau jadi artis sebenarnya. Oh, sudah jelas ya. Ternyata alhamdulillah tercapai cita-citanya Alhamdulillah, ya. gitu. Nah, katanya kamu itu dulu suka dibully karena kayak suka masuk majalah, terus jadi model. Masa dibully? Bukannya banyak yang suka biasanya kalau kayak gitu? Sebenarnya aku juga bingung kalau misalkan dibilang iya dibully karena lo cantik. Aku bingung. Iya dari SD aku dibully, aku ingat banget kelas 2 SD aku dibully. Oh dari SD? Dari SD, SMP, SMA udah enggak. Di SD tuh SD kenapa tuh? SD suka dibully sama teman aku, dibilang lah kayak aku suka gangguin dia. Jadi emaknya tiba-tiba datang, terus kayak gitu kayak, Abel kamu tuh jangan gangguin ini ya gitu. Oh gitu. Itu satu. Ya, itu sering itu? Itu sering, sampai akhirnya aku pindah SD, tapi bukan karena bully ya, memang karena aku pindah rumah. Terus udah gitu aku pindah ke sekolah yang satu lagi, terus tiba-tiba ternyata pas aku baru jadi anak baru, katanya yang cowok-cowok suka sama aku, kakak-kakak kelas, abis itu aku dilabrak sama... SD? Iya. Itu aku masih kelas 2 SD, aku inget banget. Kelas 2 SD? Kelas 2 SD, kelas 2 naik kelas 3. Oh, dari dini ya ternyata ya? Bener. Enggak, tapi poinnya adalah sebenarnya menurut aku ya, kayak perundungan, bully-bully, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh udah terjadi tuh dari jauh-jauh hari. Betul, Cuman karena setuju. sekarang tuh karena sosial media, jadi semuanya tuh jadi terungkap gitu kayak wah ternyata gitu. Tapi sebenarnya tuh udah dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu banget. Terus SMP Terus dibully juga? Di SMP aku juga jadi anak baru, aku dibully juga karena pas SMP itu aku mulai masuk tuh majalah-majalah Aneka Yes apa segala macem. Habis itu kayak kakak kelas nyamperin, mana tuh yang jadi model majalah gitu kan. Terus udah gitu aku diam aja, oh itu jadi model majalah. Terus kalau misalkan aku lagi jalan kayak, ayo dong foto gitu. Digitu-gituin. Terus bahkan ada juga yang teman seangkatan aku, misalkan aku lagi lewat yang kayak suka ditabrak, ya udah ya gitu-gitu aja dia. Tapi biasanya kan kalau zaman dulu ya, seingat aku ya SMP SMA itu biasanya ada dua, ada yang senioritas yang kayaknya ngebully kakak kelas kayak ke adik kelas, ada yang emang di angkatannya juga kena juga gitu. Kamu tuh yang gimana tuh? Ya aku dikena sama kakak kelas juga karena dianggap apaan sih lo so cantik, padahal ya makanya aku kadang kalau misalkan pas SMP aku lebih seringnya ya udah makan di kelas, jadi beli jajan makan terus makannya di kelas. Sampai kayak gitu? Iya, karena aku suka ngerasa nggak nyaman aja.
gitu. Begitu Terus- kelas 3 kamu jadi balas dendam nggak? Enggak juga. Aku tetap, jadi pokoknya kalau udah pulang sekolah, cabut pulang. Pulang? Iya. Main sama Gitu. teman gitu? Ada temen aku hitungan jari, jadi aku mungkin aku nggak yang berteman sama semua orang. Aku temenan, cuman nggak yang Deket gitu, nggak main iya, gitu. Jadi ya udah misalkan teman aku 5 orang, ya udah aku sama dia terus. Kita ngumpul ya udah, tapi aku pulang aja, nggak yang nongkrong. Bukan anak tongkrongan ya? Bukan. SMA? SMA akhirnya aku mikir aku mau keluar dari zona nyaman aku karena dari SMP aku dibully, SD, SMP dibully, terus aku bilang enggak, aku harus berubah jadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang tadinya aku selalu takut-takutan, yang aku suka dipalakin gitu kan. Terus aku mikir Paling enggak, banyak dipalakin berapa? enggak sih, gak sering sih. Kayak waktu itu, beliin gue ini dong gitu. Itu kayak harganya juga cuma 3 ribuan. Oh iya, iya, gitu. bukan yang disuruh beli apa gitu Iya, kan. cuman ya tetap aja kan Tapi palak ya. intimidatif gitu ya. Betul gitu, sampai makanya pas SMA udah aku mau daftar jadi OSIS, terus deh gitu aku ikut lomba debat, pokoknya aku mau aktif gitu biar gue dilihat karena prestasi gue dan gue bukan Abel yang bisa lo tindas. Dan itu pun pas SMP akhir tuh aku sempat masuk sekolah kepribadian juga karena aku jadinya nggak percaya diri karena Suka perundungan dibully, itu. karena suka dibully. Iya. Nah pas SMA akhirnya berhasil nggak kamu membuktikan? Alhamdulillah aku masuk OSIS iya, terus aku menang juara 1 lomba debat bahasa Inggris, jadi ngerasa kayak nih lihat gue sekarang gue Terus bisa kayak, loh. terus teman-teman juga jadi anak tongkrongan juga nggak? Enggak, tapi Oh, tetap bukan menjadi anak tongkrongan. Bukan. Tapi teman mungkin lebih kayak lebih inilah gitu, lebih luas berteman. Betul, jadi lebih berani untuk berkomunikasi sama teman-teman karena dulunya ada rasa takut untuk ngobrol sama orang lain. Oh jadi takut-takut gitu kalau ngobrol sama orang lain? Iya, makanya sampai aku pas SMP akhir tuh aku dimasukin sekolah kepribadian karena misalkan aku lagi makan di restoran terus kayak gitu, Kak sana ke kasir untuk bayar. Aku bisa yang kayak, ya Allah Tuhan, ya Allah Mama doain Abel ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Oh iya. Separah itu, Kak. Jadi dan ngerti relate. Aku juga suka gitu Iya. deh. Iya. Terus kayak misalkan aku ngobrol nih sama kakak, ini aku dulu nggak bisa, aku pasti bakal ngeliat kemana gitu, aku nggak berani ngeliat orang gitu. Oh, tapi sekarang Makanya aku seru banget. ini kita ada quotes nih. Realize that bullying never has to do with you, it's the bully who's insecure. Itu katanya Say Mitchell. Shay, gimana sih bacanya Iya. Shay Mitchell. Mitchell. Nah itu menurut kamu bagaimana? Setuju nggak dengan quotes yang tadi katanya begitu? Setuju banget, karena setelah dewasa ini aku mulai sadar ya sebenarnya yang salah bukan diri kita, bukan kitanya, tapi ya mereka merasa insecure terhadap diri mereka sendiri, makanya dia mencari kekurangan di orang lain. Karena menurut mereka dengan ngerendahin orang lain, akhirnya dia merasa gue jadi lebih baik loh gitu. Kalau menurut aku ya satu lagi sih sebenarnya yang aku rasain gitu ya waktu zaman dulu gitu ya. Apa ya kayak bullying gitu, perundungan itu karena lingkungan sekitar itu menormalkan itu, seakan itu tuh ya bukan kenapa-kenapa, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Sebenarnya nggak semua orang tuh sadar bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya nggak baik benar. buat orang lain gitu. Ya kadang-kadang kita juga suka nggak sadar kan gitu. Misalnya nggak hanya teman sekolah, misalnya kayak ke keluarga, ke Iya. teman sendiri bahkan gitu. Maksudnya mungkin bercanda, tapi ternyata orang tuh nangkepnya nggak selamanya bercanda Iya, gitu. setuju. Apalagi kayak misalkan mulai body shaming atau segala macam, menurut kita itu bercanda aja. Iya gitu. Jadi menormalkan hal-hal yang ya kayaknya itu ya udah sih nggak apa-apa, santuy gitu, bercanda doang. Bercanda doang. Terus ya itulah kadang-kadang kita tuh ya makanya harus merefleksi diri. Kadang-kadang kita tuh juga suka nggak sadar gitu yang kita lakukan itu ada dampaknya juga Iya. buat orang lain. Betul. Nah kalau bahas soal insecure, menurut kamu insecure menurut seorang Abel Cantika itu apa? Kamu ada nggak yang paling bikin kamu insecure? Segala hal sih, kalau misalnya ditanya masih insecure gak masih, karena sampai sekarang pun aku masih belajar untuk bisa 100% menerima diri aku gitu. Karena apalagi dari perjalanan aku dari kecil yang aku sering ikut casting apa segala macem, itu benar-benar sehari kadang 2 kali, terus kayak gitu benar-benar setiap hari, hampir setiap hari. Jadi ngerasanya, oh I'm not good enough. Gue gak cukup cantik, gue gak cukup berbakat. Karena banyak penolakan. Betul gitu. Jadi hal-hal tersebut yang akhirnya juga menurunkan self esteem aku, yang aku nggak percaya diri sama kok gue nggak cantik yang kayak di majalah-majalah ya, kok gue nggak cantik kayak di artis-artis di sana apa segala macam seperti itu. Oh, jadi ternyata tuh mungkin ya
ketidakpedean kamu itu juga ya selain di sekolah tapi itu juga gitu Iya, ya. betul. Jadi bertubi-tubi. So kadang juga yang gue tahu ya kadang-kadang banyak juga orang yang kayak dulu zaman dulu orang tuanya itu mau masukin anaknya misalnya ke casting itu untuk menaikkan percaya diri. Iya. Ternyata tuh nggak selamanya Nggak itu selamanya. bisa naikin percaya Betul, diri. betul. Apalagi kalau misalnya kayak ditolak gitu, nggak Iya. semuanya orang, nggak semuanya anak dan nggak semua orang bisa handle itu dengan baik Yes, gitu. betul. Karena dampaknya ternyata ya lumayan panjang juga Lumayan gitu. panjang. Tapi aku pas itu sih memang kemauan aku karena mamaku ngeliat aku centil kan. Jadi aku yang mau Tapi seneng depan juga kamera. Aku kan? happy gitu. Cuman ternyata dampak panjangnya ya itu akunya jadi ngerasa kok gue gagal terus ya. Oh ternyata gue nggak secantik orang ini. Oh ternyata gue tidak berbakat dia. Tapi kan ternyata sekarang umur segini kan menyadari bahwa itu kan semuanya sebenarnya proses aja Proses, kan. betul. Proses walaupun mungkin saat itu kamu nggak dapat kerjaannya istilahnya, tapi kan ternyata itu membangun pola kerja, pola pikir, Mental juga mental sih. juga gitu untuk bisa bertahan sampai sekarang Betul, gitu di dunia karir kamu. Nah katanya tuh kalau misalnya mengatasi insecure itu apalagi untuk diri sendiri itu harus dengan self love. Menurut Yes. kamu gimana? Aku Ini setuju. sebelumnya buat besti-besti semua yang lagi nonton mungkin boleh komen juga gimana caranya kamu mengatasi keinsecurean kamu, Cela. Dan nanti kan bisa sharing-sharing juga, nanti ada yang Iya. komen, ada yang ini, jadi seru deh ngobrolnya. Nah gimana tuh kalau seorang Abel gimana? Ya sekarang akhirnya aku belajar self love itu adalah menerima kekurangan, kelebihan sama keunikan kamu. Contohnya aku menerima dulu tuh aku tuh nggak percaya diri sama tinggi badan aku gitu karena aku sering dikatain pendek misalkan seperti Sama itu. aku juga katain adik aku katanya aku pendek. Oh gitu. Soalnya dia lebih tinggi daripada Oh, aku iya, iya, gitu. iya. Jadi aku di keluarga juga ya lumayan agak pendek sih. Iya sama, ya kakak lihat kan, maksudnya adik-adik Kan aku cowok-cowok. pada, tapi tetap aja gitu, Iya, aku iya, iya, iya. anak pertama terus dari gitu aku paling mini, jadi ya sekarang aku udah menerima kekurangan aku, bahkan aku naruh tuh tinggi badan aku di bio aku, jadi ketika ada orang yang bilang, ya ampun ternyata badannya, oh ternyata pendek ya, soalnya di kamera kelihatan besar, terus aku yang kayak, emang mini gitu, terus mau gimana, jadi apa ya aku udah nerima kekurangan aku yang akhirnya orang lain tuh nggak bisa jadiin itu sebagai senjata untuk bikin aku ngedown. Jadi aku ya udah gitu. Itu bentuk self love aku seperti itu sih. Jadi aku menerima apapun yang ada di tubuh aku sekarang ini. Dan sekarang lo udah ngerasa cukup mencintai diri lo sendiri nggak? Enggak sih, karena menurut aku self love is a journey kan. Iya, Terus bener, ya kan. Jadi kalau dibilang udah cinta, udah tapi bukan 100% karena masih terus belajar. Setuju sih, karena kan kalau kita bilang kita bisa overcome insecurity bukan berarti kita tuh ya baik-baik terus gitu. Betul. Kadang-kadang kan yang namanya apalagi perempuan, ada PMS, Iya. belum hamil, nyusuin, itu tuh banyak faktor-faktor yang membuat nggak cuma perempuan sih sebenarnya cowok juga gitu untuk naik turun gitu sama aja kayak ya perasaan gitu Iya. kan naik turun. Mungkin kadang-kadang sedihnya kali ini misalnya ada masalah sama teman, tapi kadang-kadang juga ada masalah sama diri sendiri Betul. gitu. Jadi itu tuh dilaluin aja dan tapi nggak selamanya juga apa yang bikin kamu nggak pede itu ya akan tetap di situ anyway. Jadi Betul. bukan berarti tidak melangkah lagi lebih jauh gitu kan. Setuju. Ih, keren banget deh kaki gini. Boleh tepuk tangan semuanya? Tapi lo percaya nggak sama kalimat nih katanya kita belum bisa mencintai seorang kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Menurut seorang Abel Cantika? Iya, pastinya lah. Maksudnya bagaimana kita bisa expect orang lain bisa cinta sama kita atau sayang sama kita kalau diri kita sendiri aja nggak sayang sama diri kita sendiri kan. Malah kadang kita terlalu berekspektasi biar dicintai sama orang lain. Akhirnya kita menurunkan self esteem kita biar dicintai sama orang lain gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Iya ngerti. Jadi makanya menurut aku penting banget untuk mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa expect orang lain bisa sayang sama kita atau nerima kita. Tapi gue pernah lihat juga sih beberapa cerita yang pasangannya itu membuat dia lebih mencintai dirinya sendiri. Iya, itu yang bagusnya, Iya yang kan, baiknya. yang baiknya. Tapi sering juga terjadi malah kebalikannya Kak. Jadi ngerasanya, karena itu terjadi juga sama aku, jadi kayak ngerasa, ih kok gue gak cukup baik ya buat dia. Oh ternyata gue kurang ini, gue kurang itu. Yang akhirnya ya itu ngejatuhin, maksudnya ngejatuhin self esteem dia sendiri. Jadinya kan gak sehat ya. Nah ngomong-ngomong soal mencintai dan dicintai. Iya. Kalau lo ini punya love language-nya apa aja? Love language, oke. Kalau misalkan love language yang orang kasih ke aku gitu ya, itu quality time. Udah berkali-kali akan ada tesnya gitu Dia kan. tes, Kalau Kak apa love language-nya? Gue sejujurnya gue tuh
kayak nggak tahu. Oh, sih nggak tahu ya? sebenarnya. Bukan nggak tahu sih, kayak ini juga iya gitu loh. Jadi Oke. tergantung sih. Mungkin gue belum terlalu mendalami, makanya gue suka nanya ke orang sih gitu. Iya. Akhirnya lo kalau misalnya dari tes nih, Iya. tapi lo merasakannya juga nggak bahwa quality time itu adalah Iya, aku emang kalau misalkan aku ngerasa ketika orang itu meluangkan waktu buat aku ngerasa wah dia mencintai gue banget gitu kan. Ada yang misalkan receiving gift, ada juga physical touch. Nah aku tapi kalau misalkan ngasih ke orang lain itu kayaknya lebih ke ngasih hadiah. Oh, seneng gitu. ngasih hadiah? Seneng banget, aku Iya seneng sih, banget. gue juga seneng sih Iya ngasih kan? hadiah, iya. Berarti sama Kak, kalau misalkan love language yang kita berikan ke orang lain kayaknya kita suka Iya. ngasih hadiah gitu. Bener. Tapi beda halnya kalau misalkan ke Jadi kitanya. makanya kalau misalnya baca 4-4-nya, gue kayaknya 4-4-nya. Apa gue banyak mau ya? Gimana sih? Biasanya tuh ada urutannya gitu loh Kak. Coba nanti Iya tes sih. deh. Udah tes udah. berkali-kali, tapi menurut gue masih belum serak gitu. Oke. Dan mungkin harus dikulik lagi kali. Mungkin kalian juga yang besti-besti di rumah mau komen love language kalian apa dan bagaimana cara menerapkannya dan mencarinya. Boleh komen juga di bawah, nanti kita sharing-sharing juga. Nah kalau misalnya ini ngomong-ngomong sekarang adik-adik siblings. Iya. Kalau mereka ini kan lo punya adik 2 cowok semua. Iya. Lo tau gak love language-nya apa? Tahu. Kalau misalkan yang kedua, dia itu kalau ke orang lain itu lebih ke ngasih hadiah. Gitu. Oke. Itu love language dia yang pertama. Kalau yang ketiga, itu dia love language kasih ke orang lainnya itu adalah quality time juga. Oh gitu? Semoga bener ya gak sih? Nah ya udah kita panggilin aja deh, ini kita panggilin Adit sama Arif. Kita tanya langsung bener gak sih ini kakaknya membahas tentang adik-adiknya. Cie. Biasanya kalau kalian ketemu gitu gimana sih? Hai, Abel ya? Ya nggak sekarang tinggalnya udah pisah dong? Nggak, aku Nggak pasti masih bareng. bareng, masih bareng. Biasanya kan kalau misalnya udah Udah pisah. pisah kan pengen tahu aja gitu. Gimana sih kalau ketemu gitu atau udah lama gak ketemu gimana? Biasanya cium tangan kakak nggak? Manggilnya apa kakak? Kakak. Kita langsung peluk aja Langsung kalau peluk, misalnya. Oh gitu? Peluk aja. Nggak, cium tangan kakak. Paling kalau saling sih ya, tapi kayak Oh salim kakak? saling kadang kalau itu apa-apa saling mau berangkat. Apa Oh gitu. Berarti lu ke yang paling kecil juga? Sama sama. pokoknya. Juga gitu cium tangan Tapi ke nggak peluk sih. Nggak, Nggak kalau peluk. kita nggak peluk. Nggak peluk. Gimana cara cium tangan? Kalau gitu, Oh. mau pergi kak gitu ya. Gitu. Lucu. Nanti gue juga mau nyuruh gitu anak gue kan 2 laki-laki. Iya. Berarti yang kecil suruh cium tangan sama kakaknya gitu ya kan. Tadi kakaknya bilang katanya love language adik-adiknya satu apa tadi quality, Ini quality time, yang satu lagi receiving gifts. Bener nggak? Siapa yang jawab? Abang. Aku bener sih, karena emang aku suka aja ngeliat apa ekspresi orang seneng tuh seneng. Jadi kayak kalau ngasih sesuatu, kalau kata seberapa mahal barang itu tuh kayak ngeliat ekspresi mereka tuh seneng aja gitu. Itu Seneng sih kayaknya. ngasih Yes. gitu. Kalau lu bener? Kalau aku sih, aku nggak terlalu ngikutin sama kayak love language kayak gitu ya, tapi emang kalau misalnya di tes-tes tuh emang selalu quality time. Yang paling pertama. Paling pertama paling tuh quality pertama. time, karena emang aku orangnya mager-mageran dan aku lebih suka nggak suka kayak pergi-pergi kemana-mana, kayak yaudah kita kalau mau Anak ngabisin rumahan. anak rumahan banget, homebody Ngamar banget. ya, ngamar. Anak-anak kamar. Kamar banget. Ya maksudnya kan main. Main, Ya, iya, sama betul. pacar ya kan. Ngobrol, Netflix and chill gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian biasanya kalau quality time bareng ngapain bertiga? Kita pasti Paling makan makan, bareng, pergi makan makan di bareng. kamar, di meja makan di rumah. Terus udah gitu ya Nonton. Nonton bareng. Terus kalau curhat-curhatan iya juga nggak? Kita curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Sampai sekarang pun kita curhat-curhatan. Tapi paling curhat-curhatan kalau aku sama adik aku tuh kita jarang ya, mungkin karena kita satu gender ya. Cowok kali Cowok, ya. cowok, iya. Cowok jarang. Jadi pasti kalau nggak aku ke kakak, aku ke kakak gitu. Iya. Oh, jadi lu tong sampahnya, Iya. betul? Iya, Iya. betul. Terus kalau lu lebih suka cerita sama siapa? Karena Aib lebih sibuk gitu, jadi ya seringnya sama Adit. Iya. Gitu. Jadi sering curhat apa aja semuanya. Iya. Kalian bedanya berapa tahun sih? 95, 2098 kelahirannya. 95, 98, 2000. Iya. Jadi ya nggak terlalu jauh-jauh juga Nggak sih terlalu sebenarnya perbedaan umurnya ya. Gitu. Nah kan Abel ini kan duluan berarti ya jadi beauty vlogger. Nah terus kalian berdua ini kenapa bisa terjerumus atau terjerembab atau nyebur gitu? Kalau kita kayaknya lebih ke Terjerumus ya. iya kena cipratannya. Kena sih cipratannya sebenarnya. gitu. Oh jadi kena cipratan. Iya. Pasti kecerpetan bocor-bocor di konten Iya, gitu kan. betul. Terus habis itu kayaknya seru juga nih gitu. Iya. Iya, begitu bisa dibilang. Tapi kalian berdua sebelum akhirnya kecipratan dan nyebur punya cita-cita yang lain gak sih? Punya sih kalau aku. Kalau aku tuh awalnya karena aku ambil SMK Boga, aku awalnya tuh mau
jadi chef gitu kan. Oh gitu. Adit jago banget masak lagi, Iya. jago banget. Sampai sekarang. Tapi untuk dimakan sendiri lebih tepat. Iya. Terus. Dan kebetulan karena kedapet cipratan dari kakak, jadinya aku sempat bikin konten-konten masak di Instagram dan lain. Sampai di sekarang YouTube. juga? Sampai sekarang juga. Mas. Oh, jadi kontennya lebih banyak masak-masak. Nah kalau kamu? Kalau aku tuh karena emang dari dulu kayak aku interestednya tuh sama ke ranah-ranah politik, pemerintahan kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya for now kayak kalau misalnya kayak ngikutin kakak sebagai content creator atau selebgram atau segala macam itunya kayak for now aku enggak. Karena maksud aku soalnya kan aku juga masih anget-angetnya nih gelar aku karena kayak I just graduated kayak August last year. Oh jadi baru lulus Baru lulus kuliah. banget, masih Jadi fresh mau graduate. berkarir gitu Nah, jadi ceritanya. kayak aku pikir kayak it will be a waste kalau misalnya aku baru lulus tapi aku nyari atau kerja atau ngelakuin hal-hal yang bukan aku passion gitu, bukan passionnya aku. Jadi gitu. pengennya jadi apa? Aku tuh pengennya sebenarnya mimpi aku dari dulu ya, Ya. sebenarnya diplomat gitu. Oh jadi diplomat. diplomat. Pengen ini jadi dubes di mana cita-citanya? Ya kita berhayal ya. Kita manifesting dulu aja kali Iya, ya. iya. Kalau sebenarnya kayak targetnya itu sebenarnya nggak ada, karena aku dari dulu cuma kayak pengen, gue pengen kerja di ranah pemerintahan atau politik atau yang penting gue pengen bisa kerja yang berhubungan dengan internasional gitu. Ya kalau misalnya kan ngayal gitu. Kayaknya gue pengen jadi dubes apa gitu. Kayaknya Inggris sih pastinya. Oh pengennya sih Inggris, pastinya. enggak kirain Rusia atau mana gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu dong. Alhamdulillahnya aku ngerasa aku sebagai kakak pun bukan ditakutin tapi dihormati sama mereka. Terus deh gitu aku juga bangganya sama mereka ini gitu. Jadi makanya terima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita sampai sedemikian rupa. Jadi aku pernah baca quotes di mana kayak anak pertama tuh anak yang sangat ditunggu, anak kedua tuh kayak anak yang kayak anak kedua nih. Biasanya Anak ketiga- kebobolan ya. Iya. Terus yang ketiga tuh anak yang bener-bener kayak golden child tuh kayak Berarti yang paling sering berantem yang pertama sama yang ketiga, ya nggak? Enggak juga. Enggak juga. Enggak Kita tuh juga. malah aku abang kakak kita tuh jarang banget. Kita enggak, iya. Masa? Iya.